Hari ini kita akan reviewkan buat kalian motor bekas yang harganya nggak pernah turun. Oke, ketemu lagi dengan saya Eko di Aneka Jasa Motor Solo, di motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya. Di sini kamu bisa lihat harga ambil dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ada kita review yang semua dan semua. Oke, hari ini kita review buat kalian motor-motor apa saja yang harga bekasnya nggak pernah turun. Itu artinya kalau baru ke bekas mungkin turun, tapi kalau bekas ke bekas itu nggak terlalu signifikan turunnya, jadi nggak terlalu banyak. Mungkin kalau kita beli tahun lalu 10 juta, tahun ini masih 10 jutaan. Atau kita beli tahun lalu 11 juta, tahun ini masih 10 sampai 10 setengah. Kan itu berarti kan begitu turun banyak. Apa aja motornya, kita kan reviewkan buat kalian semua. Ya minimal kan bisa buat alat transportasi dan bisa buat tabungan buat kalian. Kadang orang-orang yang sekitar kita, orang Jawa, orang Jawa lah, gampangannya gitu biasanya kan. Dia itu rela nyicil motor karena ya bukan sekedar buat alat transportasi tapi juga buat celengan. Saat butuh itu harganya nggak turun. Apa aja motornya tetap di Aneka Jasa Motor Solo, referensi motor bekas Asia Tenggara, dan ayo sinau bareng. Oke, sebelum kita reviewkan ke unitnya, jangan lupa follow akun IG dan Twitter kita karena kita sahabat selalu bikin konten buat kalian semua tentang motor bekas. Mau sepir ke unit, mau tanya soal motor bekas, mau tanya apa aja kita jawab di sana ya, jangan lupa follow ya. Oke, yang pertama adalah motor yang nggak pernah turun harganya dari bekas ke bekas. Itu yang pertama adalah ini adalah Vespa Matic. Vespa Matic seperti ini adalah tahun 2021 ya. Itu barunya dulu, seingat saya barunya dulu cuma 49 juta dan kita ambil di harga bekasnya itu 45 juta. Ini yang Primavera ya, belum lagi yang masih dulu lagi Primavera, dulu meneh Vespa Sprint, itu lebih mahal lagi. Dan sampai sekarang harga bekasnya itu masih gitu aja mas, 45, 47, bahkan kalau user 48 masih laku karena harga bakal barunya pun ikut naik. Ini adalah ya Vespa Primavera 2021 dan 2022. Kita tahun lalu beli di angka 45 juta dan saat ini harganya masih sekitar segitu. Masih sama 45 jutaan. Jadi buat teman-teman yang pengen beli motor dinggo sekaligus gak mau rugi, tapi itu ya dengan syarat ya, jangan jualnya user ke user ya, jadi nggak user ke dealer. User ke dealer jangan akan kena biaya margin. Misalnya kita beli 45 jual 48, kalau jangan jual ke user lagi mungkin bisa sampai 47 48. Tapi kalau jangan jual ke user ke dealer, otomatis kan belinya lagi dijual lagi ke dealer, otomatis kan ambilnya 45 lagi kan, seperti itu. Jadi nah, Vespa Primavera lampunya bulat, terus model backgroundnya kayak gini. Perbedaan Primavera dan Sprint itu cuma bagian lampu ini, lampunya bulat ini. Kalau Primavera kan kotak, kalau yang Sprint kan kotak, kalau Primavera bulat. Untuk harga bekasnya saat ini itu 2021 itu sekitar 40-45 jutaan untuk yang lampu facelift. Untuk 2019 masih sekitar 40 jutaan. Itu untuk Vespa Primavera ya, ini Vespa Primavera. Oke, motor kedua adalah Scoopy. Nah, Honda Scoopy adalah salah satu motor yang harga bekasnya nggak mau turun, bahkan harga bekasnya mendekati harga barunya. Sebagai contoh ini adalah Vespa meneh ya, Scoopy Prestige White ini 2023 itu harga barunya 23.800 dan harga bekasnya itu masih sekitar 22 dan 23 jutaan. Itu harga bekasnya, itu harga jual dealer ya. Kalau harga ambil mungkin sekitar 20 ke 21 jutaan untuk tahun 2023. Itu artinya misalnya jenengan dapat unit ini bekasnya di angka 21, 22 dan jangan jual lagi ke user to user itu masih sama sekitar itu, nggak begitu turun banyak. Saya nggak tahu kenapa motor-motor ini meskipun mahal tapi masih aja laris banget. Dan buat teman-teman yang saat ini pengen Scoopy, ini saat yang tepat karena dia lagi turun harga karena populasinya banyak banget, stok melimpah, akhirnya Scoopy agak turun-turun dikit lah harganya. Meskipun biasanya nanti setelah lebaran itu ada kenaikan harga, itu biasanya ya itu kita belajar dari pengalaman karena kita setiap tahun itu biasanya selepas lebaran sampai lebaran plus 2 bulan itu harganya bisa naik karena kelangkaan stok unitnya. Itu bisa karena mungkin stok barunya menipis karena kan lebaran nggak ada kiriman, bisa karena itu. Dan Scoopy untuk tahun 2020 seperti ini atau 2019 seperti ini harga bekasnya biasanya kita itu ambil di angka 17-an dan jual di harga 18-19. Untuk sekarang ini mumpung turun itu harganya mulai sekitar 17-an juta aja kita jualnya. Karena harga ambilnya saat ini sekitar 15 ke 16 untuk 2019 dan 2020. Contohnya ini aja lah. Ini 2020.
Monggo Mas, kenapa Mas? Ini 2020 ya, ini harga ambil 1-2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu lah, belum ada 2 bulan, sekitar 1,5 bulan yang lalu itu harga ambilnya masih sekitar 18 juta. Itu harga yang kemarin ya. Dan harga sekarang yang ini kita ambil di harga 16 juta. Itu lucu sekali. Akhirnya apa? Ini kita jual harga modal. Gak apa-apa, kita jual harga modal, yang penting kita muter duitnya. Meskipun prediksi kita itu biasanya nanti setelah lebaran tetap naik ya. Terus untuk Scoopy yang model lama kayak gini, itu harganya masih panggah po. Tetap baik di angka sekitar 10, 11, 12. Itu harga ambil dan harga jualnya itu berkisar seperti itu. Karena harga motor bekas itu kan harga sesuai kondisi kan. Jadi misal jangan dapat bagus itu mungkin bisa di angka 12, 13. Misal dapat yang agak minus mungkin 10, 11 jutaan. Ini ada Scoopy 2014 tipe injeksi ya, generasi pertama, masih belum ISP. Kemudian motor selanjutnya yang harganya cukup cakep itu ini. NMAX 2019 yang all ya, kayak gini. Kita punya 2 unit ini sama itu. Itu harganya dari tahun lalu itu sama aja Mas. Harga ambilnya masih di angka 24, 25 sampai 26, bahkan 26,5 bahkan 27 untuk kilometer rendah ya. Karena untuk model yang ini model L ya, model L. Nah, model ini kan kayak gini. Dia lebih gendut, lebih gede bodinya. Kalau model L ini dia lebih ramping dan dia cuma punya 2 tipe ABS dan tipe standar. Kalau tipe yang gendut ini dia dari 3 tipe. Tipenya tipe standar, tipe connected, dan tipe ABS, itu tipe tertinggi. Dan dia udah punya varian keyless-nya. Tapi untuk varian ini, ya ada keyless-nya ya, semua tipe biasa, kunci biasa. Dan salah satu yang paling laris itu yang warna ini, hitam dop pelek emas ini. Ini untuk 2019, itu harga ambilnya saat ini, itu masih sekitar 25-26 juta untuk kilometer rendah. Untuk kilometer rendah ya, jadi itu. Bahkan kemarin kita pernah nawar yang di angka kilometer 12.000 itu sampai di angka 26,5 juta. Wah, keren. Jadi harganya motor ini dari tahun lalu masih sekitar segitu aja. Alasannya adalah karena dia itu modelnya banyak disukai orang. Modelnya seperti ini, dia lebih ramping dan dia itu udah nggak ada lagi barunya. Akhirnya harga bekasnya cukup naik. Ya, kalau dibandingkan sekarang ini, benernya dengan mungkin ya. Untuk tahun 2019 yang ini, yang model out, dengan bisa dapat 2020 tipe ini atau bahkan 2021. Karena ini ada jualnya masih sekitar 28 jutaan. Dengan budget yang sama bisa dapat yang ini ya, 2020. Terus satu lagi, ini ada Honda Vario 150. Ini harga barunya ya aturan masih Mas, mahal sekali nih Mas. Jadi harga barunya itu yang model ini, 150 ini, itu cenderung naik dari tahun lalu. Karena tahun lalu itu masih murah. Sebelum pandemi itu masih murah, di bawah 20 dapat, 21, 22 udah dapat yang istimewa. Sekarang itu kebalikannya Mas. Jadi jangan beli motor seperti ini, yang model ini, jangan belinya mungkin tahun-tahun lalu, itu mungkin dijual sekarang untung. Apalagi meskipun itu beli di dealer ya. Ini tahun lalu kita jual kayak gini tuh paling 21, 22. Sekarang kita harga ambilnya 22, 23 untuk tipe special edition yang peleknya gold, terus pakai emblem gold, keyless. Selama masih istimewa, kita bisa ambil di angka 22, 23 untuk kilometer rendahnya. Vario 150 itu harganya ngeri Mas. Kita ada 3 unit, ada 2021, 2020, dan 2021 warna brown. Brownnya nanti kita salon dulu, nanti ready sekitar di angka 24 jutaan. Kalau ini 25 jutaan karena harganya masih sekitar 22 ke 23 juta. Kalau itu 2020 ya, itu harga jualnya nanti di angka 23,5 juta. Itu. Padahal untuk budget yang hampir sama, jangan nambah dikit sudah dapat Vario 160. Tapi itu kembali ke selera ya. Selera karena ini stok barunya masih ada dan ini sudah discontinue, makanya ini masih ada incaran dan sangat banyak dicari. Akhirnya harganya naik juga ya. Oke, kita lanjut ke unit lainnya. Oke, selanjutnya motor bekas yang harganya nggak turun-turun. Yamaha Aerox. Yamaha Aerox itu kalau di daerah Solo itu harga barunya itu jenengan harus kredit, kalau enggak harus nambah administrasi. Makanya harga bekasnya cukup tinggi, naik terus ya. Dan harga bekasnya itu cukup unik dari tahun ke tahun, dari tahun kemarin itu naik. Kalau jenengan beli Yamaha Aerox kayak gini, itu harga tahun-tahun lalu mungkin sebelum pandemi itu di bawah 20 dapat 2017 dapat ya, itu harga sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kemarin dan setelah banyak klub berdiri yang Aerox kayak gini, ini harga ambilnya dealer tuh naik ya, jadi harga 18, 19 bahkan 20 juta, dan harga jualnya itu di angka 21 sampai 22 kalau kondisi bagus dan istimewa ya.
kembali ke kondisi tipe dan kilometer. Jadi semua motor bekas itu tetap balik yang itu ya. Ini kebetulan ada 2017 2 unit ini. Ini harga ambilnya kemarin di angka semirah dia agak murah di angka 16 jutaan. Cuma kita kemarin restorasi lumayan banyak, repaint, kemudian pajak, berat ban dan lain sebagainya. Kalau yang putih itu kemarin kita dapat di harga 18,5 juta dan harga jualnya masih sekitar 21 jutaan ya. Dan Aerox ini jangan beli sebelum pandemi, jual sekarang untung mas, untung. Nah, contoh kemarin ada konsumen kita beli sama Aerox 2019 itu belinya tahun 2020 pas pandemi kalau nggak salah, itu dia beli cuma sekitar 19,2 juta dan sekitar 1-2 bulan lalu itu jual ke kita itu kita ambil dari harga 21 juta. Untung mas, untung nganggu, untung make, masih untung duit juga. Yamaha Aerox 2017 sebenarnya selain Yamaha Aerox itu ada lagi M-King mas. M-King itu juga naik karena sekarang klubnya wah solid banget dan Polres Jaya Sengkuni ya, itu jadi laris banget. Makanya Yamaha itu lagi booming saat ini adalah Yamaha Aerox dan Yamaha M-King. Selain itu NMAX, nah NMAX ini sekarang sih tidak begitu selaris dulu, masih kalah dengan ini, untuk harga masih kalah dengan ini duo Aerox dan M-King itu. Oke lanjut, setelah ada Scoopy, Vespa, Varto Secret, Vario, Aerox, ada lagi satu lagi Vario Slawe. Nah ini adalah Vario 125 2018. Jadi Vario 125 itu dari keluar pertama sampai si model terbaru terakhir ini itu masih aja laris dan harganya tetap panggah ya semono mas. Meskipun sempat turun tapi naik lagi ya, kayak Scoopy itu kadang-kadang pas turun, pas banyak unitnya banyak itu agak turun, nanti pas ketika satu saat tuh barang susah masih naik lagi. Karena untuk Scoopy, Vario kayak gitu tuh sering sekali barang barunya itu kadang-kadang angel mas. Oke, untuk Vario seperti ini 2018 15 kayak gini kebetulan kita kosongnya 2014 13 ya. Jadi Vario 125 generasi pertama kita kosong itu, kalau ada masih di angka sekitar naik bagus loh ya, 10 11 12. Jadi kita garis bawahi dulu ini untuk motor kondisi bagus ya mas ya, tapi untuk kondisi yang kurang terawat tidak bagus itu biasanya memang murah, bahkan cenderung nggak laku. Jadi bisa lihat di gudang kita itu ada 2 unit yang kita obral paketan 2 unit cuma 20.500.000 itu kondisinya biasa, tapi ini bagus mas. Untuk Vario 125 yang model pertama itu bagus bisa sampai 13 jutaan. Itu bagus karena kan sekarang itu orang-orang itu nyari motor kadang-kadang spesifik, pengennya Vario 125 model lama yang bagus sekalian, soal budget tidak masalah, itu udah banyak orang kayak gitu. Jadi saya ini itu oke mas. Oke kita lanjut ke Vario 125 ya. Ini satu Vario 125 generasi kedua, ini lampunya LED dan kayak gini itu harganya masih aja acek di angka 13, 14, 15 sampai 18 juta untuk kondisi istimewa ya. Dan ini kita ada 2 unit, dan kilometer banyak semua, kita belum punya yang istimewa. Susah mas yang istimewa. Ini kemarin terdapat harga 14 jutaan, yang ini harga 16 jutaan 2018 dan 2015. Ini kita jual di harga 16 dan 18 juta. Ini kondisi biasa, kilometer agak banyak, tapi kondisi masih oke lah, kita kasih garansi buat kalian. Dan untuk motor kayak gini, kondisi istimewa itu bisa sampai di harga 18-an ya. Entah 125, entah 150, untuk model kayak gini itu lagi laris-larisnya. Meskipun banyak kelemahannya, satu kelemahan yang paling tak sebeli itu untuk Vario model ini adalah ini. Jarak kaki dan bagasi yang terlalu dekat. Akhirnya apa? Ini mentok mas, ini mentok gini. Jadi kebanyakan ini bikin retak ini bikin retak. Makanya banyak kita temui Vario model kayak gini ini retak. Kalau nggak ditambal ya biasanya didilas bisa, kalau enggak ya diganti lah. Oke, Vario 25 ya, satu motor sing harganya cukup anteng ajek naik itu ini Vario 125, entah generasi berapapun, Vario 150 generasi berapapun itu masih laris baik. Ini Vario 100 Slawe juga, ini 125 juga, ini 2022. Ini tipe CBSSS ya. Kayak gini aja kemarin kita dapat di harga 20 ke 21 jutaan ya kayak gini. Ini kebetulan kemarin kita dapat ini dapatnya ini tuh paket dengan ini, 2 unit ini. 2 unit ini 45.500.000. Saya nggak tahu kemarin tuh ada miskomunikasi sama Sarip. Jadi 45, jadi 45,5. Setelah kita transfer uangnya 45 itu ternyata dari 45,5. Ini Pak masih belum clear. Ngomongin 45,5 artinya ini 21, ini 24,5. Kalau artinya 45 ini yang 21, yang 24, atau ini yang 25, ini yang 20. Jadi sekitar itu harganya ya. Harga ambil sekitar gitu. Padahal harga barunya untuk CBSS dulu itu cuma 23 jutaan. Dan harganya panggah ya segitu. Ini kata garis bawah lagi untuk motor dengan kondisi yang bagus.
Ini harganya tetap ajak segitu aja ya. Jadi buat jenengan yang punya motor-motor ya dirawat sing apik Mas. Dirawat entah mesinnya, bodinya dan lain sebagainya, bentar harganya tetap ajak. Tapi buat teman-teman sing nggak peduli harga bekasnya rasa urusan, penting tinggung bet gawe hasilnya duit, harganya turun tak masalah, yaitu hak jenengan. Itu motor jenengan dewe soalnya. Kita lanjut ke Honda Beat. Honda Beat kita ada banyak. Ini ada 2013 sampai 2022. 21 sorry, dua-duanya di depan ya. Itu harga masih panggahai, sing modelnya kayak gini, injeksi kayak gini itu harga masih 9 jutaan. Harga ambilnya ya 9 sampai 10 jutaan dan harga jualnya 10-11 jutaan untuk generasi pertama, dan itu harganya dari tahun lalu semono ae. Ndak mudun-mudun, ndak muda-muda, pokoknya sekitar segitu kembali ke kondisi ya. Bahkan bagus tuh di luar ekspektasi kita. Kayak kemarin kita dapat 2014 istimewa kilometer rendah itu masih di angka 11 jutaan. Dan naik 2014 istimewa kilometer rendah apa Pitra atau Dinggo lah itu. Nah itulah Mas, motor bekas itu kembali ke kondisi ya. Kita nggak bisa matok dalam maksudnya tahun sekian, harga sekian nggak bisa. Jadi harga motor itu harga sesuai kondisi. Dan buat teman-teman yang kembali punya pemikiran motor atau Dinggo ya maneman ya dipakai aja. Dan nanti harga tetap mengikuti kondisi motor setelahnya dengan pakai nantinya. Motor sport yang mana ya? Motor sport itu yang cukup stagnan harganya ini misalnya ini motor sportnya itu ini sama Satria F. Cuma kita kebetulan Mas kosong Satria F-nya, dan Satria F itu kan naik bagus tuh kita bisa jual di harga 12 jutaan untuk tahun 2014-15. Naik jelek itu 8 jutaan. Jadi motor sport itu benar-benar motor hobi Mas. Naik bagus harganya cukup tinggi ya. Termasuk Sonic. Bahkan menurut saya Sonic dan Satria F kayak gini, dan Satria F itu harganya masih canggihan Satria F. Harganya canggih Mas. Canggih dalam artian tuh di luar ekspektasi. Kita kemarin Satria 2014 istimewa kilometer 8.000 kita tuh udah nawar di angka 10 juta loh. 10 juta kita nawarnya, itu istimewa. Dan kalau kondisi biasa-biasa itu cuma dapat di angka 8 aja dapat. Dan motor sport itu bener-bener motor hobi. Nah, barangnya bagus, artinya jangan harus siapkan budget yang lebih. Oke, cukup sekian untuk review hari ini. Motor-motor apa aja yang harganya ajak di sekitar segituan. Biasanya kebanyakan merek di Honda karena kebetulan di daerah sini dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya itu manianya ke Honda Mas, mania ke Honda. Untuk Yamaha itu memang boomingnya itu Aerox dan King, makanya harganya masih ajak aja. Masuk ini. Jadi orang-orang Indonesia itu seneng motor sing nggak keluar lagi. Jadi ya ini ada keluar lagi barunya, akhirnya second-hand diburu. Bahkan kemarin pas barang susah itu kita bisa jual di angka 30 juta. Kemarin kita jual di tahun 2019 istimewa itu 29.900 untuk tipe AVS. Kayak gini Mas. Padahal ambilnya 28 juta. Sekarang sudah mulai turun, tapi ya masih di angka wajar. Harga ambil masih di angka 25 sampai 26 juta untuk NMAX 2018-19 hitam dop pelek Mas ya. Oke, buat teman-teman yang ingin tanya sesuatu, pengen disebutkan sesuatu, ada kritik, saran atau lain sebagainya, tulis saja di komentar, nanti kita balas buat kalian. Dan kalau pengen spill-ke unit satu-satu, langsung saja kunjungi di TikTok dan IG kita, karena kita tapi selalu spill-ke buat kalian semua. Oke, tetap di Aneka Jasa Motor Solo, referensi harga motor bekas Asia Tenggara, dan ayo sinau bareng.